bisa menghargai tentang pendapat teman. Kalau kita punya pemikiran A dan temannya punya pemikiran B, kita tidak langsung menilai bahwa pendapat teman itu tidak baik, tetapi kita bisa mengambil jalan tengah antara pendapat kita, pendapat diri sendiri dan pendapat teman. Nah, untuk manfaat hidup rukun, siapa yang bisa menjawab? Hidup rukun di sekolah. Evelyn? Manfaat hidup rukun. Dilakukan bersama-sama. Oke, jawaban dari Evelyn sudah sangat bagus, karena dari manfaat hidup rukun itu seperti yang sudah disampaikan, yaitu yang pertama apa tadi? Lingkungan merasa damai dan menyenangkan. Yang kedua apa? Pekerjaan lebih cepat selesai karena dilakukan bersama-sama. Jadi kita kalau punya pekerjaan banyak atau pekerjaan yang besar dapat dilakukan agar cepat selesai, bisa minta bantuan teman, keluarga, saudara atau tetangga agar lebih cepat selesai. Nah, untuk materi pendidikan, materi pembelajaran bahasa Indonesia yaitu tentang pengertian teks bacaan. Teks bacaan adalah kumpulan kalimat yang berisi informasi, cerita, atau pesan tertentu. Nah, dalam bab ini, teks bacaan yang digunakan yaitu berjudul tentang gotong royong di sekolah. Sebagai contoh gotong royong di sekolah, Miss punya foto atau gambaran tentang kegiatan gotong royong di sekolah, yaitu yang pertama ini. Kegiatan apa ini? Membersihkan sekolah. Membersihkan sekolah. Ya benar, membersihkan sekolah untuk menjaga kebersihan sekolah agar tampak bagus, tampak rapi, benar. Nah, ini juga membersihkan lingkungan halaman sekolah, betul. Dan ini juga yaitu kegiatan apa? Menyiram tanaman agar apa? Betul, tanaman jadi subur, tumbuh, hijau dan hidup dengan lebih banyak lagi. Nah, untuk yang kegiatan di gotong royong tadi, Miss punya tentang cerita, yaitu cerita tentang kegiatan membersihkan lingkungan sekolah tadi. Tapi ini tentang cerita yang ada di buku ya, yaitu cerita tentang kegiatan gotong royong yang dilakukan oleh siswa-siswi dari suatu sekolah. Ceritanya yaitu pagi ini siswa kelas 3A dan 3B melakukan kegiatan gotong royong di halaman sekolah. Mereka membawa sapu, membawa peci dan tempat sampah, ya benar. Mereka semua bekerja dengan semangat dan saling membantu. Nah, setelah saling membantu, halaman menjadi bersih dan mereka akhirnya merasa senang karena sekolah mereka tampak rapi, bersih dan tertata. Nah, dalam cerita pendek tersebut mengandung unsur penting teks bacaan seperti tokoh dan tempat. Tokoh dan tempat itu mengandung seperti siapa,
dan dapatkan hasil totalnya. Jadi seperti bilangan 1 dan bilangan kedua itu ditambahkan. Misalnya bilangan yang pertama yaitu angka 2 ditambahkan dengan angka 3, maka jumlahnya tersebut dari hasil penjumlahan itu adalah hasilnya 5. Benar. Dari hasil penjumlahan tersebut maka juga akan mengandung unsur yaitu yang bernama nilai tempat bilangan cacah. Bilangan cacah yang terdiri dari 1 sampai 9 itu disebut satuan. Dan angka bilangan 10 sampai 99 disebut puluhan. Dan bilangan 100 sampai 999 disebut ratusan. Contohnya 235. Angka 2 menempati ratusan, angka 3 menempati puluhan, dan angka 5 menempati satuan. Misalnya nah, sekarang setelah nilai tempat bilangan cacah, kita akan memberikan contoh soal, yaitu misalnya di kelas 3A ada 15 siswa dan di kelas 3B ada 13 siswa. Maka berapa jumlah keseluruhan dari siswa 3A dan 3B? 28 siswa. Jadi dari kelas 3A yaitu 15 siswa. 15 siswa ditambah dari siswa kelas 3B 13 siswa, maka berjumlah 28 siswa. Dari sini bisa diketahui yaitu 2 itu menempati angka puluhan dan 8 menempati angka satuan. Nah, yang kedua yaitu pada kegiatan bersih-bersih, kelompok A mengumpulkan 120 botol bekas dan 135 botol bekas. Berapa jumlah keseluruhan dari botol bekas tersebut? 255. Dari kelompok A 120 botol dan kelompok B 135 botol, maka keseluruhannya 255 botol. Angka ini yang 2 menempati angka apa? Ratusan. Yang 5 yang pertama puluhan dan 5 yang kedua satuan. Betul. Nah, dari perbandingan ini 28 dan 255 mana yang lebih besar? 255. Nah, 255 menjadi bentuk perbandingannya yaitu menjadi 255 lebih besar daripada 28. Dari kegiatan ini adakah yang ingin ditanyakan sebelum melanjutkan kegiatan selanjutnya? Nah, tidak ada. Maka sekarang kegiatannya yaitu Miss akan membentuk kelompok dari kelas ini, yaitu dengan membentuk 2 kelompok atau 3 kelompok. 3 kelompok ini yaitu akan membentuk dan mengerjakan sebuah poster mini yang bertemakan hidup rukun di sekolah. Seperti ada anak 12, kita akan membentuk 3 kelompok. 2 kelompok aja dah. 2 kelompok untuk membuat poster mini yang bertemakan hidup rukun di sekolah.
ini bertemakan tentang kerukunan di sekolah dengan berteman atau dengan teman bermain di halaman sekolah. Bagus nggak gambarnya? Bagus. Oke, beri tepuk tangan berkelompok satu. Nah, selanjutnya kelompok 2, silakan maju. Kelompok 2, silakan. Kelompok 2, bagus gak gambarnya? Bagus. Temanya tentang kerukunan di sekolah. Kegiatannya ngapain ini, Elisa? Coba dijelaskan kepada teman-temannya. Mereka sedang membersihkan sampah dan membuang sampah pada tempatnya. Wah, bagus sekali ya. Ini adalah salah satu bentuk kerukunan di sekolah, yaitu menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Terima kasih untuk kelompok 2. Nah, sekarang Miss untuk setelah mengerjakan kegiatan kelompok hari ini, Miss akan bertanya tentang apa sih arti hidup rukun. Siapa yang bisa menjawab? Hidup rukun, ya Erin? Benar sekali, hidup rukun yaitu hidup bersama dengan sesama, dengan hidup bersama dengan damai, saling menolong, menghargai, dan saling tolong menolong. Terima kasih untuk Emily jawabannya. Nah, untuk kegiatan hari ini, hal apa saja yang bisa dipelajari? Yang pertama apa? Menjaga hidup rukun dengan sesama, menjaga kebersihan. Terus apa tadi? Bermain bersama teman dengan rukun dan damai, tidak ada pertengkaran, tidak ada ejek-ejekan. Jadi kita bisa hidup tentram damai bersama teman-teman semuanya. Nah, untuk hidup rukun bersama keluarga di rumah, apa saja yaitu? Yang pertama, bisa membantu orang tua, bisa membantu menjaga adik, benar. Dan apa lagi, satu lagi? Apa ada yang masih ingat ya? Yaitu membantu apa?